الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم ثم هداهم إلى صراط مستقيم ليكونوا من أهل جنات النعيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في سورة الفصلت: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. Al-Fussilat 53. Ma'asyiral muslimin, jemaah-jemaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Dan yang paling indah adalah nikmat ketakwaan. Dengan takwa kita bisa menjadi hamba-hamba yang dekat kepadanya. Dengan ketakwaan kita termasuk orang-orang yang mulia. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pribadi yang sungguh mulia, yang senantiasa ketika hidupnya dia korbankan, dan ketika hidupnya dia lebih mementingkan umatnya. Dia senantiasa mengajarkan, membimbing kita menjadi umat terbaik, menjadi umat yang mulia, dan menjadi umat yang selalu membawa kepada kemuliaan dan kebaikan. Ma'asyiral muslimin jemaah yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita menambah iman dan takwa kita. Karena inilah modal kita termasuk hamba-hamba yang mulia, hamba-hamba yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala fi ahsani taqwim. Laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Telah kami jadikan manusia sebagai baik-baik bentuk, sebagai baik-baik penciptaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jemaah yang dirahmati Allah, bagaimana caranya agar kita bisa menjadi orang yang bertakwa ini? Maka di dalam surah Al-Fussilat ayat 53 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sanurihim ayatina." Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami. Fil afaq, dari segala penjuru, dari penjuru barat, penjuru timur, utara, selatan. Allah akan memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi anfusihim, dan juga pada diri manusia. Hatta yatabayyana lahum annahul haq, sampailah jelas bagi mereka bahwa sesungguhnya semuanya itu, baik Al-Quran Al-Karim ataupun apa-apa yang kita perhatikan di muka bumi ini, adalah kebenaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Apakah tidak cukup bagi mereka bahwa sesungguhnya cukuplah Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Ma'asyiral muslimin jemaah yang dirahmati Allah, banyak sekali fenomena yang harus kita lihat di muka bumi ini sebagai pelajaran bagi kita. Saat ini tentunya kita mendengar berbagai macam musibah yang menimpa saudara-saudara kita di provinsi yang lain, baik di Aceh, Sumatera Utara, banjir di Sumatera Barat, longsor yang hampir menghancurkan rumah, dan juga tidak sedikit korban nyawa yang lepas, korban nyawa yang Allah takdirkan insyaallah syahid, karena sungguhnya orang yang berada dalam bencana, meninggal dalam bencana, apabila dia beriman kepada Allah, maka insyaallah dia akan dalam kategori mati syahid. Dan tentunya semua bencana ini adalah pelajaran, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berjalan karena takdir dari Allah Subhanahu wa taala.
Semuanya atas kehendak dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita sebut dengan sunnatullah. Ini yang kita sebut dengan sunnatullah, yaitu ketetapan hukum Allah yang berlaku ke muka bumi ini. Dan kita yakin ma'asyiral muslimin dan rahmati Allah, setiap ketetapan Allah ini tentu ada hikmah, ada kebaikan, ada kemuliaan. Dari segala musibah, bencana yang menimpa diri kita, yang menimpa masyarakat kita, yang menimpa tetangga-tetangga kita, maka harus kita ambil ibrah, pelajaran sebagai penguat iman dan takwa kita, sebagai penguat jati diri kita. Bagaimana kita bisa memahami tentang hakikat segala sesuatu dan apa pelajaran yang bisa kita ambil dari segala macam musibah yang menimpa kita saat ini. Sesungguhnya ma'asyiral muslimin dan rahmati Allah, sunnatullah ini akan berlaku kepada siapa saja. Sunnatullah, ketetapan Allah ini akan berlaku kepada siapa saja. Tetapi orang yang mulia adalah orang yang belajar daripada sunnatullah. Orang yang belajar daripada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang apabila dia mendapatkan sesuatu keburukan, maka dia akan menjadi orang-orang yang hebat. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan, ajaban li amril mu'min. Orang mukmin itu adalah orang-orang yang hebat, kata Rasulullah. Idza asabahul khairu syakara. Kalau dia ditimpa kebaikan, ditimpa kemuliaan, ditimpa keberuntungan, ketika perdagangan beruntung, ketika mendapatkan harta, mendapatkan segala macam kebaikan, syakara. Dia akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Dia akan menjadi orang-orang yang berbagi. Ketika dia mendapatkan kenikmatan, dia tidak hanya mencukupkan kenikmatan itu untuk dirinya, tetapi dia berbagi terhadap kenikmatan tersebut. Itulah ciri khas orang yang beriman dan bertakwa. Ketika dia mendapatkan kemuliaan, dia tidak hanya ingin menjadi dirinya yang mulia, dia ingin orang lain pun sama mulianya bersama dengan dirinya. Ketika dia mendapatkan harta, dia tak cukupkan harta itu untuk dirinya, sehingga dirinya menjadi orang yang pelit, kedekut, tak mau berbagi, tetapi dia ingin harta itu sama-sama dinikmati, sama-sama membawa kemaslahatan. Dan inilah yang dilakukan oleh para sahabat yang mulia. Mereka ketika mendapatkan harta, mereka berbagi. Apalagi dalam kondisi seperti ini, ketika saudara-saudara kita ditimpa musibah di Sumatera Barat, longsor dan lain sebagainya, seberapa besar kepedulian kita, seberapa besar hasrat serta bentuk daripada pengorbanan kita kepada saudara-saudara kita yang sekarang ditimpa musibah. Karena sesungguhnya kita saat ini yang masih diberikan oleh Allah karunia, masih diberikan oleh Allah kebaikan, maka bentuk syukur kita kepada Allah adalah berbagi kita kepada saudara-saudara kita yang lain. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Idza ashabahu syarru sabara." Kemudian ciri khas orang yang beriman itu ketika dia ditimpa musibah, maka dia menjadi orang yang bersabar. Ketika dia mendapatkan cobaan, maka orang yang saat ini mendapatkan cobaan seperti mungkin keluarga yang saat ini ditinggalkan, wafat, meninggal, mayat terbujur di samping kita ini, maka bagi keluarga inilah musibah. Maka musibah ini apabila disikapi dengan kesabaran, apabila musibah ini disikapi dengan ketakwaan, maka dia akan menjadi peluang untuk mendapatkan karunia, nikmat serta pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kehidupan ini adalah sunnatullah, hidup, mati, siang, malam dan lain sebagainya. Inilah sunnatullah. Ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak selamanya kita akan mendapatkan kenikmatan. Kadangkala kita pun akan mendapatkan musibah. Tidak selamanya kita berada di tempat yang tinggi, ada kalanya kita berada di bawah. Tidak selamanya kita akan mendapatkan kesenangan, ada kalanya kita akan mendapatkan kesusahan. Inilah yang disebut dengan sunnatullah. Ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya alam semesta ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui apa? Melalui sunnatullah. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, sunnatullah ini sifatnya sabit. Ketetapan dari Allah ini sifatnya tidak pernah berubah.
sesungguhnya dia akan terus menerus dan akan terjadi sampai nanti di akhir zaman kelak. Maka apa yang harus kita pahami daripada sunnatullah ini? Pertama yang harus kita pahami adalah bagaimana kita menghargai alam semesta ini. Mungkin di antara musibah yang terjadi saat ini adalah pelajaran bagi kita. Mungkin kita tidak menghargai alam, pohon-pohon kita tumbangi, tempat yang mestinya aliran air kita jadikan pemukiman dan lain sebagainya. Mungkin inilah pelajaran bagaimana kita menghargai alam. Atau mungkin selama ini kita banyak menggunakan alam ini tidak sebagaimana mestinya. Kita banyak menggunakan yang tidak sesuai pada tempatnya. Maka ketika kita memahami sunnatullah, kita paham bahwa kita mesti menghargai alam. Bahwa kita bisa menghargai segala macam makhluk Allah di muka bumi ini. Sebagai contoh umpamanya, ketika kita ingin makan, maka perhatikanlah apakah ada di antara makhluk-makhluk Allah yang lain yang juga makan dari situ. Ketika kita minum, kita perhatikanlah. Ketika kita buang air, kita perhatikanlah. Adakah makhluk-makhluk Allah lain yang berada di situ? Maka ketika kita memperhatikan semua ini, maka kita sesungguhnya telah belajar daripada sunnatullah itu. Bahwa sesungguhnya ketika seorang paham dengan sunnatullah ini, maka dia akan menghargai keteraturan alam. Kita sholat di waktu ini adalah agar kita bisa hidup teratur. Umpamanya saja ketika kita tidak tidur malam, maka kita akan merubah diri kita menjadi diri yang tidak teratur. Dan inilah yang banyak merusak manusia dan kehidupan ini. Yang kedua, menggapai kebahagiaan. Orang yang mengikuti sunnatullah ini, maka dia akan mendapatkan hidup bahagia. Kekayaan tidak menjamin kebahagiaan. Punya kedudukan tinggi tidak menjamin kebahagiaan. Punya banyak sekali fasilitas tidak menjamin kebahagiaan. Kebahagiaan akan didapat ketika kita mengikuti sunnatullah. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin dan dirahmati Allah, sunnatullah akan menegakkan keadilan. Keadilan bagi siapa saja. Manusia adalah khalifah di muka bumi. Manusia adalah pemimpin. Dialah yang mengatur kehidupan di muka bumi ini. Maka ketika manusia tidak berlaku adil, maka rusaklah tatanan kehidupan ini. Binatang punya hak mereka masing-masing. Tumbuh-tumbuhan punya hak mereka masing-masing. Tanah punya hak mereka masing-masing. Ketika ini dirusak, maka kemungkinan akan rusak binasalah kehidupan kita. Maka ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, inilah diantara hikmah. Ketika kita memahami sunnatullah dengan sesungguhnya, maka kita dapat mengambil ibrah bahwa kita akan mendapatkan kebahagiaan dan kita akan mendapatkan kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang belajar dari setiap apa yang terjadi di muka bumi ini, yang pada akhirnya akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dan akan kita menjadi pewaris-pewaris surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sunnatullah adalah ketetapan hukum dari Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak akan berubah-ubah dan akan terus-menerus sampai akhir masa kelak. Dia ketetapan dari Allah. Bagaimana kita bisa memahami sunnatullah ini dengan baik? Bahwa sesungguhnya ketika kita merusak alam, maka alam pun akan marah dengan kita. Tetapi ketika kita membahagiakan alam,
Ketika kita membahagiakan diri kita, memahami tentang sunnatullah ini dengan sungguh-sungguh, maka insya Allah akan banyak kemuliaan dan keberkahan bagi kita bersama. Dan tentunya dari musibah yang terjadi saat ini sunnatullahnya adalah bahwa kita pun harus mampu berbagi dengan saudara-saudara kita. Kita harus mampu bagaimana meringankan kesusahan saudara-saudara kita yang ditimpa musibah. Dan inilah sunnatullahnya. Ketika kita melihat bahwa ini adalah peluang kebaikan yang bisa kita lakukan, maka kita akan mendapatkan hikmah yang luar biasa daripada sunnatullah ini. Tetapi apabila kita meniadakannya, tidak mempedulikannya, maka sesungguhnya itu pun akan merusak diri kita, akan menjadikan diri kita orang yang hasad, iri, dengki, sombong dan lain sebagainya. Maka ma'asyiral muslimin dan rahmat ya Allah, kemampuan kita yang disebutkan dalam surah Al-Asr, innal insana lafi khusr, manusia itu senantiasa berada kerugian, illal ladina amanu, kecuali orang yang senantiasa punya keyakinan kepada Allah, wa amilus shalihat, dia mampu melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak buat orang lain, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, senantiasa bersama-sama dalam kebenaran, bersama-sama dalam kesabaran. Inna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa dhanna bi malaikatihi wa ayyaha bil mu'minina min ibadihi. وقال عز وجل من قائل إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على ملائكتك المقربين وأنبيائك وأهل طاعتك أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدع المشركين أعداءك أعداء الدين اللهم انصر المجاهدين في فلسطين يا الله اللهم انصر المجاهدين في غزة اللهم انصر المجاهدين في بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمحن والفتن مما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن سائر بلاد المسلمين عامة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين